Kita sekarang bicara tentang dari mana sih asal mula kerajaan hitam itu. Dia sumbernya itu dari mana gitu ya? Kok bisa sih orang dengan manusia yang normal itu bisa kemasukan? Iya, awalnya adalah dari lubang seks. Jadi kalian bisa tahu ya, kalau bayi itu kan dia masih rapet ya, lubang vaginanya tuh dia masih bentuknya rapet. Nah, setelah itu dia kan hatinya dia masih suci nih, bersih. Jadi kalian bisa perhatikan sendiri tubuh bayi, jiwanya bayi sampai usia menginjak 5 tahun lah, dia masih dalam keadaan dia pure, murni gitu ya ibaratnya. Jadi nah, kenapa bisa terjadi kerasukan itu kepada orang yang sudah mempunyai lubang atau orang yang sudah menikah? Karena segala aktivitas manusia itu asalnya memang dari situ. Segala jenis bentuk-bentuk yang menyebabkan orang menjadi sakit badannya, sakit jiwanya, semuanya terkoneksi kepada dalam satu tubuh itu. Dibanding kalau jadi dia itu untuk menetralisasinya kalau udah terkontaminasi itu susah ya, apalagi udah kita ini kemasukan thorn tanduk iblis, itu susah. Dari segala Eropa pun itu jadi bisa kena ke virus yang lain. Jadi intinya gini ya, selama kita masih suci tubuhnya, suci badannya, suci jiwanya, itu kita harus menggunakan untuk hal-hal yang baik, dengan belajar tentang kehidupan untuk dapat kita mencari jalan keluarnya. Jadi jalan keluar itu perlu dicari, bagaimana kita bisa tahu nih sumbernya, lalu kita bisa bertemu dengan penciptanya atau keluarnya. Susah sih kalau untuk menyembuhkan orang yang udah tergantung. Saya tuh perjalanan saya spiritual saya 13 tahun ya. Di dalam 13 tahun itu banyak yang saya lihat. Jadi nggak tahu kenapa tiba-tiba diberikan seperti itu. Jadi mereka itu kadang seperti minyak dalam air dalam tubuh, kadang berlaku normal, kadang mereka juga bersikap arogansi kepada saya gitu ya, padahal saya nggak ada salah apa-apa gitu ya. Marah-marah sendiri, terus udah gitu angkuhnya tuh melebihi manusia biasa. Padahal saya tuh berniat baik, misalnya bermaksud baik untuk bisa mengantarkan mereka tuh ke misalnya dalam perjalanan atau tapi mereka berprasangka buruk. Nah, akhirnya mereka bersikap arogansi, mereka pikir saya mengganggu kerajaannya gitu. Jadi kadang jadi memang gini ya, intinya gini, selama kita masih perawan, maksudnya orang-orang yang masih perawan lah, jagalah diri kalian, suci badannya, suci tubuhnya, jiwanya sehat. Buatlah diri kalian semasa kalian usianya masih perawan itu, belum menikah atau belum berkeluarga, dengan belajar apa sih itu, riset dan diuji pengujian. Kenapa sih mereka bisa begitu? Terus bagaimana itu solusinya? Kok bisa sih gitu? Karena memang awalnya dari lubang seks, jadi ketidakperawanan. Nah, orang-orang kadang suka iri ya, kadang melihat orang yang kok perawan tuh hidupnya bebas ya, freedom, kok nggak ada beban hidupnya, nggak ada punuk, sedangkan orang yang menikah banyak punuknya gitu ya. Banyak beban, banyak kewajiban, banyak cobaannya dibanding orang yang masih perawan, hanya belajar aja, sekolah aja, kerja aja ibarat gitu. Jadi memang hidup itu saya bilang
Memang orang kadang kerajaan hitam itu suka iri sih. Nah, iri itu menyebabkan orang kan asal ih kok dia bisa bebas ya, bisa bermain-main ya, kadang bekerja, belajar, karena mereka memang masih perawan, jiwanya tuh lurus-lurus saja gitu. Belum masuk ke dalam kerajaan hitamnya dunia gitu ya. Jadi nah setelah dia menikah, mereka harus dibimbing kan ya. Mereka udah punya lubang. Nah ketika mereka mengalami kegagalan atau kawin cerai, nah itu kan mereka mengalami depresi yang berat kan, akibat mereka kegagalan dalam pernikahan, kegagalan dalam usaha, dalam bisnis atau semuanya. Mereka jadi terpuruk dan akhir kata mereka mudah dimasuki oleh kerajaan hitam atau iblis. Semuanya udah saya melakukan perjalanan jiwa itu 13 tahun ya. Itu mereka datang sendiri sih, karena saya diajarkan oleh alam semesta ini begitu ya. Jadi kadang saya melihat orang yang sudah menikah, mungkin itu laki-laki dan perempuan, tiba-tiba berubah bersikap arogansi tanpa sebab kepada saya itu, dan marah-marah yang nggak jelas, seakan-akan saya mengganggu kerajaan mereka gitu ya. Jadi memang asal mulanya Thorn itu dari itu, dia nggak suka orang yang freedom itu yang perawan, yang ibaratnya Allah enak-enakan sih dunia ini gitu. Gue aja capek-capek nih ngurus kewajiban, coba deh lo ngerasain gue yang ada bolongannya, yang udah kawin, udah beranak, udah kewajiban. Jangan deh batasan umur lo berapa lo harus kawin gitu ya. Nah sekarang kan nggak ada orang yang melawar atau menjorokin orang itu harus kawin atau beranak atau melakukan kewajibannya ya, nggak ada yang melarang. Itu dari inisiatif mereka sendiri yang mau menikah. Bapak saya aja tidak ada yang melarang saya tuh harus kawin atau beranak atau apa. Yang dia tekankan kepada saya harus menyelesaikan pendidikan saya, sekolah saya dengan benar, dan menjadi manusia yang bermanfaat di masa depan. Itu adalah gitu. Jadi asal mula Thorn itu memang asal dari lubang seks. Jadi orang kadang intinya iri nih melihat manusia-manusia yang masih perawan itu freedom ya. Jadi penyebabnya memang kalau ngeliat ada usia-usia muda dilobangin seksnya, berarti mereka tuh iri. Kemungkinan mereka mengikuti kerajaan hitamnya dunia gitu ya. Jadi dari kecil udah dilobangin, setelah besar mereka menjadi pelayan seks. Setelah mereka menikah, walaupun mereka menjadi orang tua, tetap aja dikotak-katik bahwa dulunya mereka pernah melakukan pelayanan seks atau ibaratnya pelacur. Jadi itu intinya. Jadi banyak orang di dunia ini, banyak orang yang jahat. Jadi usia-usia yang masih muda, masih TK, SD, SMP itu kadang ada orang yang sengaja dibolongin untuk ibaratnya mereka bisa menjadi pelayanan seks di ketika mereka dewasa. Nah itu jahat ya berarti begitu. Nah itu ada nama yang saya bilang, saya tunjuk itu organisasi seperti itu yang bekerja sama dengan kerajaan Thorn atau iblis, yaitu yang pasti adalah korupsi.